Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usul Hatima dari kelas pajak A semester 2. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi seputar organisasi sektor publik dan akuntansi sektor publik. Nah, yang pertama itu mengenai sejarah dan tujuan beserta contohnya. Nah, sejarah organisasi sektor publik itu sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, menurut bukunya Vernon Camp pada tahun 1989 menjelaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Nah, kemunculannya itu lebih dipengaruhi pada interaksi yang terjadi pada masyarakat dan kekuatan sosial di dalam masyarakat yang umumnya itu berbentuk pemerintahan. Nah, untuk tujuannya itu menurut American Accounting Association pada tahun 1970 dan Glynn pada tahun 1993 menyatakan bahwa tujuan akuntansi itu pada organisasi sektor publik adalah untuk dua dibagi atas dua. Nah, yang pertama itu untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Nah, tujuannya ini itu terkait dengan pengendalian manajemen atau manajemen kontrol. Nah, yang kedua itu untuk memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan bertanggung jawab, mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya itu memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Nah, tujuannya itu ini terkait dengan akuntabilitas atau accountability. Nah, contoh besar dan terkenal itu adalah negara. Tujuan negara adalah kesejahteraan dan kemajuan, bukan pemupukan laba yang diperoleh oleh negara tersebut, sehingga sering mengidentifikasi organisasi sektor publik dengan pemerintah itu, padahal selain pemerintah ada rumah sakit, pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, yayasan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang merupakan bentuk organisasi sektor publik itu sendiri. Nah, materi kedua itu mengenai pengaruh penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia. Nah, standar akuntansi publik itu adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan akuntansi sektor publik. Nah, di Indonesia itu ada standar yang berlaku. Nah, standarnya itu adalah standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang kemudian dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang memuat elemen-elemen standar akuntansi. Nah, penetapan standar akuntansi pemerintahan itu dilakukan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP yang dikembangkan dengan berorientasi pada IPSAS atau International Public Sector Accounting Standard. Nah, standar yang dibentuk pun sebenarnya harus memperhatikan kendala-kendala penggunaan laporan keuangannya itu antaranya faktor materialitas, konsistensi, keseragaman, keterbandingan, ketepatan waktu. Nah, untuk standar akuntansi yang mempertimbangkan kebutuhan informasi itu atau uniformity dapat mendukung terwujudnya good governance dengan sebenarnya. Nah, 3 prinsip utamanya itu yang mendasari good governance adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Nah, laporan keuangan yang disusun dengan pasti berpedoman pada standar akuntansi yang menetapkan prinsip uniformity atau memudahkan agenda partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Materi ketiga, anggaran sektor publik dan proses penyusunannya. Yang pertama itu menurut National Committee on Governmental Accounting atau NCGA. Nah, untuk saat ini tuh Governmental Accounting Standard Board atau GASB. Nah, untuk definisi anggaran budget sebagai berikut: rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan itu untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Nah, perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun juga mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Nah, pemikirannya itu strategis di setiap organisasi adalah proses di mana manajemen berpikir
berpikir tentang pengintegrasian aktivitas organisasional ke arah tujuan yang berorientasi ke sasaran masa mendatang. Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi atau ekonomi eksternal, manajemen akan didorong untuk menyusun strategi. Nah, pemikiran strategi manajemen itu akan direalisasi dalam berbagai perencanaan. Nah, proses integrasinya itu keseluruhan didukung oleh prosedur penganggaran organisasi. Untuk siklus anggarannya itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu tahap persiapan atau preparation atau kegiatan sebelum memulai mengumpulkan data. Nah, itu disebut dengan tahap persiapan. Nah, yang kedua itu tahap ratifikasi atau ratification atau tahap pengesahan anggaran. Nah, tahap ketiga itu tahap implementasi atau pelaksanaan anggaran. Yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian atau manajemen. Nah, untuk yang keempat itu tahap pelaporan dan kelima tahap evaluasi. Nah, pada proses penyusunan anggaran sektor publik itu dilakukan dalam satu periode dan merupakan satu rangkaian proses yang saling berkaitan. Adapun proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan. Yang pertama itu untuk memberikan bantuan pada organisasi sektor publik agar dapat mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan. Nah, yang kedua itu untuk membantu menciptakan efisiensi, efektivitas, dan asas keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses prioritas. Nah, untuk yang ketiga itu memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Keempat, meningkatkan transparansi untuk memenuhi prioritas belanja. Nah, selanjutnya kan tadi itu adalah prosesnya. Nah, sekarang ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang terdapat pada dalam proses penganggarannya. Nah, yang pertama itu tujuan dan target yang akan diraih. Apa tujuannya? Karena sesuatu proses tidak akan dilakukan jika tujuan kita tidak kita ketahui sebelumnya. Nah, targetnya juga harus dilakukan agar kita tahu apakah ini tercapai atau tidak. Nah, pemilihan sumber daya. Yang ketiga itu waktu yang dibutuhkan untuk meraih tujuan dan target. Waktu itu yang nomor 1 harus kita ketahui sebelum kita mengerjakan sesuatu, dan kita harus pintar-pintar mengatur waktu. Nah, terakhir faktor lain yang mempengaruhinya itu seperti peraturan baru, inflasi, fluktuasi pasar, bencana alam, dan lain sebagainya. Untuk itu kita harus mengetahui faktor-faktornya agar pekerjaan kita tersusun dengan rapi dan sesuai dengan rencana. Nah, yang terakhir itu laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Nah, laporan keuangan sektor publik ini tuh menjadi komponen-komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik tersebut. Nah, fungsi laporannya itu adalah sebagai bentuk kepatuhan dan pengelolaan. Yang kedua itu akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Yang ketiga itu perencanaan dan informasi otoritas, kelangsungan organisasi, hubungan masyarakat, dan yang terakhir sumber fakta dan gambarannya. Nah, untuk tujuan umum dari pelaksanaan laporan keuangan sektor publik itu adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuannya. Nah, itulah tadi materi yang bisa saya jelaskan mengenai laporan keuangan sektor publik, tahap-tahap dalam siklus anggaran, proses penyusunan anggaran sektor publik, pengertian tujuan dan contoh organisasi sektor publik. Semoga teman-teman bisa mengambil kesimpulan dari materi yang saya jelaskan dan bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Mengenai kurang dan lebihnya materi yang saya jelaskan tadi, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Semoga Bapak bisa menerima dengan baik video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.